Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh di dalam doa pagi bersama Ibu Brita Ayu Saputri. Selamat pagi sahabat yang terkasih. Sebelum kita bersama-sama mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama mengawalinya dengan bersaat teduh bersama. Namun, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu yang senantiasa ada bersama kami. Kami bersyukur dalam kami menjalani hidup ini, Engkau senantiasa menguatkan dan membersamai kami. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya pesan firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami maknai. Terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa serta ucapan syukur kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengingat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insangku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Bacaan pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka.
ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya kita tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan pada hari ini untuk dapat membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, adakah di antara kita yang pernah mendengar nama John Newton? Mungkin sebagian besar dari kita ingatannya akan tertuju pada pelajaran fisika dahulu karena kaitannya dengan hukum Newton. Namun apakah memang benar itu orangnya? Ternyata kalau kita ingat-ingat yang di fisika itu adalah Isaac Newton. Jadi John Newton dan Isaac Newton adalah dua orang yang berbeda. Nah, kemudian siapakah John Newton itu? John Newton adalah salah seorang yang bekerja di kapal pengangkut budak, yang melayani perdagangan budak dan memiliki tabiat kasar. Mengerikan memang kalau kita bayangkan, karena keuletannya, meskipun ia kasar tadi, akhirnya ia menjadi seorang kapten. Suatu hari kapalnya diterjang badai dan angin topan, yang hampir saja menenggelamkan kapal yang ditumpanginya. Namun, ajaibnya ia selamat dalam bencana yang dahsyat tersebut. Sejak saat itu ia memaknai bahwa kesempatan hidup yang telah ia terima adalah pemberian Allah. Ia merasa tidak layak menerima hidup baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya karena kekasaran yang ia lakukan ketika ia bekerja menjadi penjual budak. Sejak saat itu ia seringkali menceritakan kisah hidupnya yang menjadi kesaksian akan anugerah Tuhan yang dialaminya. Ia kemudian menjadi penginjil. Bahkan ada sebuah himne terkenal yang ia ciptakan, yang mungkin kita juga sudah sangat kenal, yaitu Amazing Grace. Di setiap liriknya menjelaskan bagaimana anugerah Tuhan itu memperbaharui hidupnya, seperti yang sudah kita nyanyikan bersama tadi di awal, namun yang tadi adalah versi bahasa Indonesianya. Sahabat, kalau dipikir, tidak semua orang seperti John Newton yang sadar akan anugerah Allah yang diterima dan menyelamatkan kehidupannya, dan kemudian ia merespon kasih karunia itu dalam suatu pembaharuan dalam sebuah pertobatan. Hal ini yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang hari ini menjadi bacaan kita. Kita akan bersama-sama melihat bagian per bagian supaya kita bisa melihat dan memahami tulisan Paulus yang menjadi garis besar bacaan kita pada hari ini. Dalam pembukaannya, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga mengingatkan jemaat di Efesus bagaimana hidup mereka sebelum mengenal Kristus. Mereka mati karena dosa dan hidup di luar kasih Kristus sehingga yang diikuti adalah jalan dunia. Hal ini membuat manusia mati, yang berarti manusia terpisah dengan Allah dan hidup jauh dari kehendak Allah. Hal ini disebabkan karena
jemaat saat itu mengikuti para penguasa yang tidak setia dan tidak taat serta menyimpang dari perintah Tuhan. Hidup yang dijalani oleh jemaat saat itu adalah dipenuhi oleh keinginan jahat, menjadi egois, iri hati, pendendam, dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah melihat bahwa manusia ini akan binasa karena dosa, kemudian Allah berinisiatif untuk mengangkat manusia dari kematian. Kita bisa melihat di ayat yang keempat ditunjukkan bahwa rahmat Allah oleh karena kasih menghidupkan manusia dari kematian. Manusia yang seharusnya menerima konsekuensi dari kehidupannya yang tidak sesuai kehendak Allah, karena rahmat kasih-Nya mereka terbebas dari sebuah hukuman. Nah, mengapa Allah tidak menghukum manusia? Justru dari sini kita memahami bahwa kekuatan Allah adalah memberikan rahmat pengampunan kepada manusia yang berdosa. Pada bagian ini Paulus juga menunjukkan kekayaan anugerah-Nya, kekayaan kasih karunia yang dinyatakan dalam Yesus. Anugerah keselamatan didapatkan hanya oleh karena iman. Iman adalah sarana untuk mencapai kasih karunia keselamatan. Namun di ayat yang ke-9, Paulus juga menegaskan bahwa semua itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha manusia sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada bagian ini sebenarnya Paulus menunjukkan peringatan keras kepada jemaat untuk tidak sombong dan bermegah diri. Bahwa anugerah keselamatan itu tidak kita terima karena sebuah upaya yang kita lakukan, tetapi itu adalah kemurahan Allah telah memberikannya kepada kita. Jadi dalam memahami hal ini, mari bersama-sama kita membedakan kata murahan dengan kemurahan. Memang hampir sama-sama berasal dari kata murah, kata dasarnya. Tapi kalau kita lihat maknanya, ini sungguh sangat jauh berbeda. Murahan adalah sesuatu yang diobral karena nilainya kurang berharga, atau bahkan tidak bernilai, atau bahkan kita bisa mendapatkan dengan cuma-cuma. Namun jika kemurahan adalah pemberian orang yang tidak mungkin memperoleh karena usaha sendiri, dalam arti ini adalah kebaikan dari si pemberi. Nah, dari kata yang hampir sama, tapi artinya sangat bertolak belakang. Ini kita jadikan modal untuk memahami kasih karunia, anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah karena kemurahannya. Mengapa ini penting kita ketahui? Kasih karunia adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita karena kemurahannya pada manusia. Manusia tidak mungkin dan mampu mengusahakan keselamatan. Allah menyelamatkan manusia karena kasih karunia-Nya. Nah, kenapa kita harus membedakan murahan dan kemurahan? Karena banyak sekali orang yang memahami bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Allah adalah hal yang tidak bernilai dan yang murahan. Kita semua adalah orang yang beruntung. Mengapa Allah memilih kita untuk diselamatkan? Apakah karena prestasi atau kemampuan yang kita miliki? Nah, jelas bukan. Kasih karunia adalah kehendak Allah sendiri. Sebagai seseorang yang menerima kemurahan Allah dalam kehidupan kita, apakah kita lantas diam saja? Bagaimana kemudian kita merespon kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada kita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, caranya dengan melakukan perbuatan baik. Kita bisa hidup dalam kebenaran dan mengusahakan kebenaran dan keadilan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengingat bahwa kita melakukan semua itu bukan untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi kita melakukan itu adalah sebagai respon kemurahan Allah karena kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita. Semoga apa yang kita dengarkan bersama pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang terpilih yang telah diberikan anugerah keselamatan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan bersama-sama untuk mengakhiri doa pagi pada hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami terkadang membuat kami lupa bahwa berkat Tuhan selalu ada dan nyata di dalam kehidupan kami.
anugerah yang Engkau berikan atas kehidupan kami, seringkali kami maknai itu adalah sesuatu yang pantas kami dapatkan. Mohon ampuni kami ya Tuhan atas ketidaksadaran diri dan kesombongan kami. Pada pagi hari ini kami akan mengawali pekerjaan dan kegiatan kami dengan penuh ungkapan syukur untuk setiap kesehatan dan kebahagiaan yang boleh kami rasakan bersama. Mampukan setiap kami untuk menjadi gereja yang hidup sehingga boleh menjadi sesama yang merangkul, yang saling mendukung, terlebih menjadi sesama yang berjalan bersama-sama dalam kasih Tuhan. Mampukan kami memulai dari diri kami sendiri untuk saling mendekatkan dan merekatkan serta membagikan kasih Tuhan melalui pelayanan kami dalam peran yang kami jalani sebagai pendeta, majelis, keterlibatan dalam setiap komisi maupun sebagai jemaat di GKI Tumapel ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan senantiasa kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa. Amin.